الله محمد عبد الله وعلي بن ابي طالب وقاتل الاسلام والحسن والحسين والسعيد والسعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن الكرام المشارك والغرب وغالبها وسعد على بعلمهم وسادتنا بطريق من اهل السنه والجنوب المهاجر ومحمد عيسى وسلم على نبينا وقدم محمد بن علي العلوي وجميع عباد الله الصالحين المتقين المقربين المحبوبين عند الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام الإمام محمد أحمد الغزالي وجميع عباد الله الصالحين أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويعيب علينا ووالدينا وأهل بيتنا وجيراننا ببركاته وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وأهل النبي ومن ربي شرفنا ربي محمد بن سليم الحبيب وكان به قد الزمان بكل الزمان على حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك السامي وملك الجاري وجمعنا به في كل أقوالنا وعلى آله وصحبه يدور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang mana tidak ada lain yang mengandang kita, yang menaruh kita di tempat yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat saat ini kita bisa duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Tanda Allah hendak memuliakan kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita mulia dunia dan akhirat. Apakah lagi yang kita kaji adalah ilmunya orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad maka akan mulia dengan keberkahan kemuliaan baginda Muhammad. Kita membahas masalah ada orang masuk ke dalam tandas, tapi adabnya ini yang merajarinya bukan profesor dokter, yang merajarinya ini lain atau pangkat tinggi ada, tapi yang merajari kita ketika kita hendak masuk ke dalam tandas atau WC, merajari adab-adabnya adalah orang yang paling beradab lawan Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengumpat di sini bersambung sanadnya ke Sayyidina Muhammad, lain bersambung sanadnya ke Abu Jahal. Abu Jahal apa ya? Kalau masuk WC sama orang udah tahu kita lah, jangan diumpati punya Abu. Atau semisalnya yang lain daripada ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apel profesor dokter insinyur atau sambungannya habis sudah. Kami mengajari kelainan lawan Sayyidina Muhammad. Oh, minta maaf kami tidak utak. Yang kita ketahui adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi sebagian daripada ulama Ansada al-Ba'ri beliau apabila kita bujur mengamalkan adab daripada adab masuk ke dalam WC, maka akan nampak cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sentralnya hampir telah ada berhati-hati masuk ke dalam WC yang berhubungan dengan hukum istinja. Masalah itu yang sudah amun yang ada beres, masalah najis kita yang ada di awak kita, atau ada bujur cara berwudu atau cara beristinja yang ada bujur, maka yang menjadi masalah itu adalah kesahannya sembahyang kita.
Amunnya sembahyang itu pada sah, maka yang akan datang itu adalah kemungkaran-kemungkaran aja kan. Makanya sembahyang itu menahan kita daripada segala yang keji dan mungkar. Ya Allah, mudah kita diberi adab kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran yang begitu sederhana, gambaran yang begitu mudah, masuk di tempat yang paling benar kita tuju. Adalah yang kita tuju WC-nya. Kalau mau tuju di dalam WC umum, dalam WC itu akarnya sedikit nyaman ya kan? Tapi karena ada hubungannya dengan ilmu baginda Muhammad, Allah Ta'ala angkat dan Allah Ta'ala ampuni dosanya. Ini datang pada sedikit orang mungkin diampuni dosa, tapi ada orang datang ke WC, masuk ke dalam WC, tapi ini berjalan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katanya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa itu karena ke WC. Masuk dalam, tidak perlu berjalan dalam WC. Masuk anak WC itu bacaan ada, bentuk adabnya ada, pulangan sudah jadi. Terus malam itu kita sambung pulang. Bentuk keluarnya pulang ada pulang, bacaannya semalam itu. Mungkin kita amalkan itu keluar daripada WC, lain keluar dari stadion, keluar dari masjid lain, keluar pada WC. Diampuni dosa kita. Berkat siapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu adabnya. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, amun masuk pasar 1 juta diampuni Allah Ta'ala dosa, 1 juta belum diangkat Allah Ta'ala derajat. Kenapa? Karena mengubah Sayyidina Muhammad. Masuk pasar dapat ampunan 1 juta, memang amalkan doa sudah tahu, sudah doanya itu sudah macam satu. Intinya itu di mana aja kita berada, adab yang paling tinggi adalah ingat kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Siapkan dulu, untuk kepala. Amun yang ada dapat untuk kepala, dia pulang pakai ini. Lu basuh deh. Lu basuh kurang basah. Waktu Muna lihat juga pakai ini, lihat. Yang penting tutup. Tapi yang ini tahan handap mau lah. Nah itu lah. Bahwa istilahnya bawaan itu karena tutupi kepala. Karena bergerak siapa yang mengamalkan itu dijauhkan Allah Ta'ala daripada gangguan jin. Di dalam syaratnya dong, orang ubudiyah. Di dalam orang ubudiyah, siapa yang mengamalkan masuk ke dalam WC itu pakai alas kepala, pakai kopiah, pakai apa? Fadilahnya pada diganggu jin, was jin syaitan itu ada. Karena pakai alas kepala, bukan dalam syarat orang ubudiyah itu ada. Kenapa dalam jin takutan? Karena yang mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan dulu keran tuh dicek dulu. Masa kalau boleh dicek dulu. Karena itu mau kata asal masuk, asal bacul, asal buang aja. Sekali pas anda mau basuh ada banyu. Berarti anjuran Sayyidina Muhammad. Biasanya persiapkan dulu. Jangan langsung aja terus langsung mesti ada mau basuh. Kawannya di jalan kita belain. Maka dari mana dia bawa lalu alasan macam-macam. Ini mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad. Persiapkan pula anak istinja, nama sandal ada di dalam WC. Persiapkan. Ini Makanya sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Itu sebelum engkau qada al-hajat. Sebelum qada hajat itu persiapkan dulu bujur. Yang jelasnya itu kan masih ingat mendapat dari guru kami, dia ada muat dan beliau salah satunya yang merancangkan orang itu
urus kuman. Kalau kita ada mau, makanya hilang aja, mana ada mau. Ya, kunci lawang mana? Dicek dulu apalagi di luar. Ada di rumah, kira-kira aman aja Pak. Kunci itu nyaman bagus dia kira-kira. Tapi mesti di rumah kurang kalau mau buka kunci kan apakah benar ya kan? Persiapan juga kalau bilang persiapan. Jadi itu yang dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah. Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Nah, ada banyak di sana. Ini permasalahan ini, amunnya ada dipersiapkan. Amunnya sudah bangunannya itu emang dipersiapkan untuk mengandap. Apa ini mengandap kayu? Jangan apa pakai kayu itu syaratnya. Jangan sampai amunnya kawa itu WC, WC itu tinggi benar. Lalu ember itu setara lawan ini lawan WC tingginya. Kalau pina, kenapa tidak boleh di sini? Kalau pina pas kita beristinja itu rancikan ke dalam ember. Hati-hatilah yang di dalam benar. Amunnya tingginya sama, ini kan ada masalah mustahil. Ini banyu najis yang terperancing, banyu najis yang perancikan, apalagi yang bersedia itu nah. Jadi lihat dulu. Kalau tidak ada cacat masuk, makanya amunnya kawa itu yang sudah tersedia itu embernya atau kolam halusnya itu amunnya kawa ditutupi, jangan tadi ditutupi. Baru kucing makan tikus masuk ke bawah ini WC masih minumnya najis untungnya tenang. Nah itulah harus diperhatikan lah. Jangan pakai baju di sini maksudnya yang belum disiapkan. Nah, pakai baju di situ yang kena perancikan maksudnya. Kamu sudah siap, sudah disiapkan dan bentuknya kayak dijaga. Amunnya kawa itu tinggi, mana ember tulisannya di atas tinggi daripada amunnya di bawah dua, misalnya pada kawanya di dua ditutup. Kalau bilang orang baru anak-anak kami harus terus perancikan ya banyak. Ini bahayanya. Ya, kalau kita kena perancikan sampai di situ diajari bagi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena emang harus suci bertemu dengan Allah. Ada sembarangan, bersih bagus, tapi suci lebih bagus. Bersih itu bagus indah, tapi suci itu lebih daripada bagus lagi. Baju ini saja bersih, mencilang benar, tapi kena najis. Anda suci nggak ada baju ini? Nah itulah. Yang di sini ada adatnya lagi dijelaskan lagi. Nah itu salah satunya. Katakan jangan hati-hati benar-benar yang mengandap ember sama setara lawan. Apalagi parah benar sini ini misalnya punya di sini embernya makinnya ke bawah kayaknya. Biasanya di sini orang basuh di sini ini parah benar bisa perancikan gitu. Ya, perancikan najis, perancikan banyu, bukan perancikan banyu, apa? Perancikan najis jadi najis, sudah banyu, atau setara kayak gini, embernya sama kayak gini. Mulutnya kawat itu dianggap di atas embernya. Kemudian di sini jual kalau kawat jual tutup embernya, tutup embernya kalau pina perancikan atau masuk pina dari air kaca, dari kaca, atau najis yang lainnya, itulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan hendaklah engkau beristibro. Istibro itu di sini melawasakan, asal dan cocoknya melawasakannya. Jadi dia menuntaskan. Istibro itu menuntaskan atau menyelesaikan secara sempurna. Kemudian kita melawasakan kita melawas kita dalam WC kita nih. Ini ada dalam istiqomah itu kita artinya melawasakannya maksa itu lawas ya borokol dia WC lah itu melawasakan bang dia lawas jangan melawasakan artinya menuntaskan istiqomah itu menuntaskan atau menyelesaikan dengan sempurna itu mana istiqomah atau jangan mu'alif lah mungkin bahasa di sini harus Indonesia mungkin bahasa itu berupa zam-zam daripada air kencing. Nah, air kencing itu dituntaskan, jangan dilawasakan. Bujur jangan dilawasakan maksudnya, jangan sumat-sumat kami langsung ada dituntaskan bujur perut maksudnya. Nah, dituntaskan bujur
air kencing dengan cara engkau dehem. Apa dehem? Ayam DJ, ayam siapa sebenarnya? Cukup 3 kali yang lu semua banyak. Terus apunten yang seikung dehem, yang seikung apa ini kan dalamnya? Ya. Nah itu ada 3 kali berdehem dan melakukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Natar namanya. Mainnya kemaluan. Sebenarnya an-natar dalam bahasa Arab itu mulainya itu dari ujung kemaluan belakang. Adalah ujung mulai kemaluan belakang itu, nah naik ke atas, gencang-gencang, periksa, bagaimana aja. Mulai bawah itu ada kalau lah, disambut kayak kemaluan belakang paham ya kalau lah. Terus sekali kan namanya kan, kemaluan belakang itu ada kalau batasnya kan, tarik, tadi jadi tarik apa diurut sampai kan ke batang utuh, bundel. Nah itu gunakan di ulama ini ya, pokoknya sejasakan pakai kalau ada sejasakan pakai nih yang ada telunjuk kawan ibham. Contohnya kenal nah ini nah ini kalau diurut pakai tangannya diurut mulai ujung kepala belakang itu kan begini ada 2 caranya. Ini diurut mulai bawah sampai ke atas, naik ke atas kan, nah nggak cambaran. Kalau kita pakai, itu gambar dari sana. Berapa kali 3 kali supaya ini menjauh karena dilajari Sayyidina Muhammad. Amunnya beginian, mulai bawah 2 kan, ada mulai atas. Dia aduh, ini ada apa namanya? Bulu di bawah pusat tuh ada beginian, ada beginian, ada orang buluan tenan. Mas di sekitarnya, pulang ada di sekitarnya. Nah itu mulai atas diurut ke bawah. Itu bukan dalam caranya ya, wakil dia. Dia lebih itu caranya. Tadinya mulai bawah, kok binian toh? Itu lakian, dia mulai bawah. Bukan kebinian, itu mulai atas, nah diurut ke bawah. Nah insya Allah tipis ini menghilangkan supaya ada sudah simbol. Supaya itu ada tiis menurut kami. Nah, itu penting banget. Kamu yang ada tiis kalau kita ada sasar yang tak bawa najis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu adalah berapa kali? 3 kali. Dan kita paham yang adalah masalah paham juga harus dijelaskan lagi itu kok. Itu acak harus dijelaskan dalam guru-guru lah. Tapi yang kebinian itu yang kebinian mulai atas, laki mulai bawah diurut 3 kali sambil berjahit supaya keluar untuk berataan, keluar berataan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika engkau mau beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat pada pasir, maksudnya di padang pasir nih, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh dari pandangan orang banyak. Mungkin ada WC atau pasir begitu jauh, ada orang jangan berparah-parah. Nanti tidak ada orang tapi rumah banyak kayak ini lah, kalau dia menjauh jauh-jauh, bisa di padang pasir jauh-jauh supaya ada orang jauh-jauh. Nah ini amunnya ada WC, ada WC misalnya di padang pasir atau di mana misalnya, dia udah kita lah di hutan misalnya lah, di hutan nggak ada perumahan, nggak ada orang jauh dulu, jauh benar, udah selesai di hutan udah selesai. Pokoknya intinya 2 supaya ada terlihat kurang. Jadi videonya itu dia kedua supaya jangan kedimuran. Kasihan yang paras itu kedimuran baunya liwat, apalagi 3 hari dia udah hidupan. Makan kalau lo sebenarnya magirnya ya, tuh hati-hatilah. Hatinya kenapa jadi sini didorong ke jauh? 2 sebabnya kenapa? Supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. 2 ada terdengar, 3 Pak. Merapas. Oh ini
namanya orang supan itu sesupan. Nah, itu buang angin tuh jangan diri, kalau nyai benar, jangan, jangan. Alhamdulillah, itu ujian semangat dalam. Masih ada sehingga jangan teresan jadi saksi kita menuntut ilmu bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lagi berapa bulan cuma saja adalah supaya tidak tercium baunya dan tidak terdengar bunyinya terdengar. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang engkau jadikan dinding di hadapanmu. Ada dindingnya, WC lah bahasanya sudah ada, harus ke dinding. Di dinding itu nah, kalau kita itu mengarah kita ke kiblat atau mengarah ke matahari atau mengarah ke bulan, ada boleh karena dihormati dan itu syariat Sayyidina Muhammad SAW. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Hanya di muka lawang suruh kacol. Kalau jangan sadar tiga ketahuan, dapat ya. Mau boleh jadi di rumah boleh juga aja, jangan. Dia di dalam rumah amalkan sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia udah dua yang melihat guru aja, bawa aja. Masalahnya itu Pak, masalahnya ini adalah kita mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan dibuka, masuk dulu ke dalam WC, hanya dibuka aurat, itulah hanya berbuka. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat. Nah, jangan menghadap ke arah kiblat. Matahari dan bulan. Jangan menghadap ke matahari dan ke bulan dan jangan menghadap ke kiblat. Dan jangan pula engkau membelakangi yang demikian itu. Jangan membelakangi. Paling aman itu amunnya kita pakai WC berdinding. Ini amunnya ada berdinding. Tapi seandainya pun berdinding dua, jangan diarahkan ke istilah kiblat. Ini orang sembahyang lagi. Amunnya kau jangan diarahkan ke arah kiblat. Kamu jangan kau ulang dulu aja. Hanya kami mau kiblatnya kemana? Dan jangan dihancur-hancurkan usah. Kamu sudah betul. Yang penting berdinding. Jangan sampai ada berdinding. Jangan sampai ada berdinding. Dan jangan engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pohon yang berbuah. Maka dia maksudnya kita belain ini buahnya ini. Gimana ada rasa-rasa subur benar bulan. Ini mau subur benar pakai itu. Dia pernah ada di sungai. Di sungai yang makannya itu. Coba ada. Kayak rasanya kesayang dua ini kalau masih ada dari bawah. Buah itu pikiran kayak itu juga. Tapi kan udah mungkin berasa juga kalau lah dia bawa adalah efeknya deh. Kita belum ada hikmahnya kalau ada beli berdatanya. Hikmahnya ada dalam kitab Al-Fiqh dengan kaji adalah dari Syafi'i 8 jilid kitabnya dan kalau bukan mereka yang tempatnya ada lagi ada tempatnya memakai 8 jilid itu masalah fikih hikmahnya ada di sana. Masya Allah pada boleh itulah yang ingin membelakang apa tadi, jangan engkau qada hajat di dalam air yang tenang. Air yang tenang, amunnya air itu mengalir di waktu siang kata Bapak. Amunnya itu air itu mengalir waktu malam ada boleh, sama kayak ada bolehnya kita berkabih di banyu yang tenang. Banyunya mengalir kalau di malam hari nih, di banyu yang tenang ya tenang kan boleh tenang. Banyunya tenang ada orang ada mengalir apa nih banyunya nih. Kok ada boleh kita berkabih di situ? Amunnya banyunya mengalir Pak boleh, tapi siang. Amunnya malam
ada boleh. Malam itu mutlak kita ada boleh pagi juga nyok, bayinya itu berdiam atau mengalir, itu bukan dalam malam rububiyah itu. Syaratnya syarat bidayatul hidayah. Kenapa? Karena malam hari itu mutlak bahwasanya kalian ikut tempat bersandungan jin malam kita. Mengunjungnya, atau mengunjunan dah. Kalau atau langsung aja mandi. Kalau kita berapa dia mengacak batis, lo, terbawa apa yang mengatakannya itu dari apa namanya bidaraan yang tuh di kau juga bidaraan masalahnya awal galib lah, itulah amunnya mengalir itu amunnya siang ada bapak, tapi ditutup jangan di hadapan orang banyak, di hadapan orang atau lah istilah kawan mandi sini kan, ini mandi dua sini, ada bapak dia mandi mengalir dulunya jadi kawan dia panas deh, tapi bukan nih, itu kan boleh istilah kawan kesini mandi betul kami ya bisa aja deh, ada boleh dua mereka, jadi lihat dulu ada kawan nih, apalagi mandi di lima rumah kan, nah itu kan mengalir tuh ternyata, jadi lihat kalau ada kawan di saudara, apakah anak minum bersihnya jadinya menyala aja? Apa tuh minum kambing kawan? Nah, dilihat dulu. Nah, amunnya malam jangan mandi, jangan berkami, maksudnya jangan beristinja malam di sungai. Kenapa? Karena itu tempat jin waktu malam itu bubuhannya nggak apa tahu itu pendapat di dalam kitab orang ubudiyah dua. Syaratnya tidak. Tapi yang waktu siang tak apa, amunnya mengalir, amunnya tenang badannya, kalau boleh kita bakal bisa dalam. Dan itu yang terjadi oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia di bawah pohon yang berbuah dan jangan pohon itu hidup duanya. Pohon itu hidupnya kesian, memang berami. Dan jangan pula di dalam lubang kami kalau kita diibunnya lah di pasoknya apa kawan kujernya nih ada boleh di lubang ada boleh kalau diistilah banyak sama di rumahnya ya beristilah kami ada boleh hamba Allah lah ada boleh dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras ini supaya jangan peracikan lah atau di tempat bertiup angin bertiup kencang lah sini lah ada melawan angin bertiup angin dia katakan ada juga tak boleh pada seorang najisnya itu ada boleh ada boleh melawan angin ada boleh karena dikhawatirkan bahwa engkau terkena percikannya seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal hadisnya itu istanzihu al-baula hanya inna amat al-bauli inna amat adabil qawli minhu. Ini potongan hadisnya. Hadisnya Sayyidina Anas daripada Daruqutni itu istanzihu al-baula hanya inna amat adabil qawli minhu. Yang ada mungkin minhu ini mana bolehnya ada sebelumnya minhu ay minhul baul. Ada sebelumnya hadisnya ini kata istanzihu al-baula. Nah, ini inna amata adabil qabli minhu artinya sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal daripadanya, yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Mudah-mudahan kita disuciakan di warga kita berada insyaallah. Mudah-mudahan hikmahnya di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Asy-Syaikh Mustafa Sa'id Khan. 3 orang yang mengakan jilid oleh kitabnya. Yang kedua Asy-Syaikh Mustafa Bagha. Yang ketiga Syekh Ali Asy-Syarbaji. 3 itu yang mengakan kitabnya. Di dalam sana ada 4 hikmah karena kita dianjurkan untuk bertaharah, kita berhati-hati dalam bersuci dan kita menghormati Sayyidina Muhammad
untuk menghilangkan najis ini. Nah, penting benar, jangan dianggap remeh najis ini. Kalau kami gitu dia berbuang air besar kayak itu jangan. Ada hikmahnya. Pertama hikmahnya, agama itu fitrah, suci. Fitrahnya manusia, awal manusia itu emang diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan suci. Dan tabiatnya manusia yang bujur berakal sehat itu katuju bagadasi. Itu kan. Namun ada orang yang ada katuju bagadasi, berarti iman dan Islamnya itu masih ada bujur. Yang pertama, karena fitrah asal daripada manusia ini adalah bersih, berarti itu hikmahnya. Karena tadi ada kesucian itu supaya kita itu selalu suci di hadapan Allah. Yang pertama. Yang kedua, al-izzatu wal haibah. Kemuliaan yang orang yang beriman, wibawanya orang yang beriman itu ada di dalam kebersihan. Orang itu mulia, suci hatinya daripada najis-najis yang suka sombong, itu najis lah. Merasa mulia daripada orang lain itu najis lah. Atau dia merasa riya terlihat orang lain itu najis lah dalam hatinya. Apalagi najis yang secara zahir ini. Najis ini yang kedua adalah hikmahnya Allah hendak menampakkan ketika kita bersuci kemuliaan orang yang beriman kepada Allah, yaitu dalam keadaan suci. Haibah ini kayak kami di pohon tadi. Kasihan orang di mana katanya ini orang Islam aja yang melakukannya ini kan kemuliaan Islam. Kalau kita dipermasalahkan sembarangan atau kami sembarangan ini diganti orang Islamnya, mana kemuliaan Islam kita, mana wibawa Islam kita. Nah, itu hikmahnya yang nomor 2. Yang nomor 3, kenapa jadi kita dianjurkan berhati-hati banget dalam kebersihan ini? Yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu adalah kesehatan. Orang itu bawa sel ya, tapi jangan nyampe orang lain nggak tahu bahkan bisa jumlah dia harus orang bawa sel itu biasanya yang ada berhasil bersuci. Ada di situ bawa sel, ada bawa sel, tapi jangan kalau biasanya lain lah kadang-kadang, tapi kebanyakannya gara-gara kurang bersih. Jadi pada suku ada bujur-bujur, sama dia kami itu ya juga tak. Kenapa dianjurkan kita itu bersih kesehatan? Wudu supaya kita terhindar daripada virus yang ada di awam di muhanya ini secara zahir. Jadi di muhanya diwudui agar supaya menghilangkan bakteri yang ada di muha. Yang kedua itu Pak Islam khususnya tangan ini paling banyak terkena bakteri. Dianjurkan pemulaan waktu wudu itu tangan. Kalau dibasuh dulu sebelumnya sunnah, kalau tangan dibasuhkan 3 kali. Hanya kita umur hanya kita wudu itu umur kita tangan berapa jihad kenapa tempat bakteri. Islam ini menganjurkan orang supaya sehat. Batis penyakit itu berkaitan di batis ini dia anjurkan itu basuh, makanya basuh itu bujur dalam WC pulang. Kenapa tidak dalam WC sandal supaya ada bakteri itu hikmahnya Islam. Yang terakhir ini paling penting, yaitu isti'dadu liqa'illah. Nah, pada isti'dad liqa'illah, bersiap-siap kita menghadap orang yang paling kita agungkan, yaitu Allah. Dia nggak ada lawan Allah, masa pakai baju ke pengantin baju bagus, menghadap ke mana bupati pakai baju bagus, imbas dia bebannya dia yang dihadapi siapa? Yang dihadapi Allah. 4 hikmah orang bertakwa. Yang pertama tadi adalah fitrah asal manusia itu memang suci, maka dianjurkan terus-menerus bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, al-izzah, kemuliaan Islam itu ada dalam kebersihan. Yang paling penting adalah kebersihan hati. Itu akan memuliakannya. Jika bersih hatinya, mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Yang kedua, wibawa. Namun hatinya bersih, awalnya bersih, wibawa itu akan nampak. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, al-isti'dadu lil-liqa'il. Mudah-mudahan kita berdatang disucikan oleh Allah dan batin.
disucikan oleh Allah, pikiran kita disucikan oleh Allah, jasmani kita disucikan oleh Allah, rohaniah kita disucikan oleh Allah, jasmani kita disucikan oleh Allah, rohani kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh anggota tubuh kita disucikan daripada segala maksiat dan seluruh apapun yang berhubungan dengan kita di dunia dan di akhirat mudah-mudahan membawa kepada yang maha suci yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.